Kolektor ada pundi. Ya, ini kita semua mau menuju ke rumah Anda. Saya minta Anda siapin dananya dari sekarang, ya. Total orangnya itu berjumlah. Kolektor ada pundi. Ya, ini kita semua mau menuju ke rumah Anda. Saya minta Anda siapin dananya dari sekarang, ya. Siapin dananya biar Lakukan penagihan kepada nasabah yang gagal bayar pinjol. Ini updatean terbaru ya tentang DC lapangan dari pinjol ada pundi. Bang, gua gagal bayar ada pundi sekian juta ya. Apakah gua datengin bang? Gua dari Kalimantan, di daerah Jawa, di daerah ini tuh. Apakah didatengin bang, pinjol ada pundi masuk golongannya pinjol semi legal atau legal nih bang? Apakah pinjol keluar kondar, apakah pinjol sebar data? Nanti akan gua bahas. Lalu bagaimana caranya bang ketika DC lapangan ada pundi ini datang ke rumah gua? Apa yang harus gua persiapkan? Apa yang harus gua lakukan? Ini akan gua bahas secara tuntas. Nanti akan gue berikan ada dua opsi yang teman-teman harus pelajari, teman-teman yang harus Anda praktekkan, terutama dalam informasi dalam channel YouTube Tutus Pinjol ini. Oke, kita akan masuk saja ke dalam pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali lagi di channel YouTube Tutus Pinjol. Oke, pada video kali ini gue akan membahas seputar DC lapangan pinjol ada pundi. Ini update terbaru di bulan Oktober, ya tepatnya tanggal 27 Oktober tahun 2024. Update DC lapangan pinjol ada pundi. Yang memiliki galbe di sebuah aplikasi pinjol ada pundi, tolong perhatikan ini baik-baik, tolong dengarkan ini baik-baik, dan setelah itu teman-teman praktekkan. Ya, asal teman-teman sudah mendapatkan informasinya seutuhnya. Oke, kita nggak bahas terlalu lama-lama ya, tapi gua akan memberikan informasi dulu nih. Teman-teman yang mau join ke dalam grup Telegram, itu link grupnya ada di dalam deskripsi. Tapi teman-teman jangan join dulu. Dengarkan dulu ini sampai selesai. Nanti teman-teman kalau sudah sampai selesai nontonnya, baru teman-teman baru join di dalam grup Telegram kita. Ya, teman-teman perhatikan. Di sebelah kolektor ada pundi. Ya, ini kita semua mau. Ya, ini proses penagihan nasabah yang gagal bayar di aplikasi pinjol ada pundi. Ya, oke, kita coba ulangi lagi ya. Ini rekaman video yang dapatkan ya. 1 2 3 4. Ya, ini kita semua mau menuju ke rumah Anda. Saya minta Anda. Ada 7 DC yang akan melakukan penagihan kepada nasabah yang gagal bayar pinjol. Dan DC ini sudah mendapatkan surat kuasanya untuk melakukan penagihan kepada nasabah yang saat ini telat bayar, yang gagal bayar. Dengarkan ini sampai selesai dan perhatikan ini baik-baik. Akan gue play lagi video dokumentasi. Siapin dananya dari sekarang, ya. Siapin dananya biar kita lebih jelas bahwa dia itu adalah seorang DC lapangan atau field collection dari pinjol ada pundi untuk melakukan penagihan. Dan teman-teman juga perhatikan juga di situ terlihat dia membuat sebuah dokumen ya, kertas, dan bertulisan kertas itu adalah dari PT Info Tekno Siaga dalam kurung ada pundi. Iringi ya, surat surat penangguhan ya, surat penangguhan lapangan ya. Kok gua nggak begitu jelas untuk kelihatan ya, tapi lebih jelas ini sepertinya tugas penangguhan lapangan, artinya field collection ya. Teman-teman perhatikan baik-baik, ini yang sangat penting sekali ya. Kita lagi siapin dananya sekarang. Katakan di dalam videonya itu dia adalah seorang DC lapangan, dan gue akan coba play lagi, dengarkan ya, dengarkan sampai selesai. Oke, gue akan play lagi. Kolektor ada pundi. Ya, ini kita semua mau menuju ke rumah Anda. Saya minta Anda siapin dananya dari sekarang, ya. Siapin dananya biar Anda kita iringi bayar KTM ya. Siapin dananya sekarang. Nah, teman-teman sudah lihat ya, sudah mendengarkan ya, itu pembuatan video ini dilakukan oleh DC ya, diduga dari DC pinjol ada pundi. Teman-teman tadi juga sudah melihat bahwa dari postur DC-nya ini ya, terlihat seperti orang timur ya. Jadi teman-teman kalau DC ataupun pihak penagihan lapangan atau pihak ketiga biasanya dia memakai dari orang timur untuk suku atau rasnya ya. Kenapa seperti itu ya, kita juga nggak tahu apakah dia layak untuk dijadikan sebagai petugas penagihan atau sebagai profesi penagihan dari utang piutang. Nah, teman-teman juga perhatikan, gue akan berikan sebuah dokumentasi lagi ya. Nah, awalnya seperti itu bro. Awalnya ini gue dapatkan laporan dari member gue, dia mendapatkan sebuah ya
sebuah kiriman video ya, kiriman video. Ini ada logo, ada pundinya dan ada nomornya. Dan teman-teman juga perhatikan di sini ada sebuah video yang dikirimkan dan ada captionnya, jika mau dibantu dengan keringanan bayar pokok dari nominal ya 18 juta ya, 18 juta jadi bayar di angka 11 juta. Lunas hubungi WA sekian-sekian, ubah diskon by aplikasi. Ya, jadi ada DC ya yang mengirimkan sebuah penagihan melalui video. Videonya seperti itu. Nah, teman-teman jangan takut juga, dengarkan sampai selesai, akan gue berikan informasi dan gue akan berikan triknya. Informasi yang tadi gue berikan di awal ya sampai dengan hari ini itu semuanya karang-karangan DC. Karang-karangan DC ya, mereka membuat seperti itu. Untuk apa? Untuk menjatuhkan mental kalian. Kenapa dijatuhkan mental kalian? Dengan cara mengirimkan sebuah video bahwa itu adalah field collection atau DC lapangan. Ketika teman-teman yang awam mendengar informasi tentang DC lapangan, Anda langsung takut. Kenapa langsung takut? Karena Anda sebelum Anda gabay, Anda sudah dicuci otaknya, sudah dirubah mindsetnya, seolah-olah DC itu adalah sebagai malaikat pencabut nyawa. Ya, jadi teman-teman kalau gabay jangan mengambil informasi tentang DC lapangan. Anda skip dulu. Makanya ketakutan-ketakutan Anda itu dimanfaatkan oleh DC pinjol. Ya, contohnya seperti kayak tadi, mereka membuat sebuah video dan juga membuat sebuah surat tugas yang katanya dia akan datang. Semua informasi yang diberikan oleh ya nomor tersebut itu hanyalah bohongan. Oke? Jadi kesimpulannya adalah bahwa DC lapangan dari pinjol ada pundi belum memiliki DC lapangannya. Kalau teman-teman bang Google Galbay 1 juta, bang gue Galbay di Kalimantan, bang gue Galbay di Sumatera, bang gue Galbay di Surabaya, apakah ada DC lapangannya? Sekali lagi tidak ada DC lapangannya. Jadi kalau lu menanyakan, bang gue Galbay segini tinggal di sini ada DC lapangan nggak? Ini bener-bener tolol orang ini, bener-bener tolol. Kenapa? Dari awal gue sudah bilang bahwa ini tidak ada DC lapangannya. Ya, tidak ada DC lapangannya kecuali gue bilang random. Nah kalau random nanti akan gue sebutkan wilayah-wilayahnya mana saja yang sudah ada. Oke, itu poin pertamanya teman-teman sudah lihat dan gue akan berikan poin yang keduanya. Dan nanti teman-teman akan sandingkan dengan poin yang pertama dan poin yang kedua ini Anda sandingkan. Jadi teman-teman yang Galbay dipinjol, ada pundi atau pinjol legal OJK, jangan takut kalau pinjolnya sudah ada DC lapangannya. Kenapa? Ini akan gue beberkan peraturan dari OJK. Perhatikan ini baik-baik ya bro. Teman-teman bisa lihat dan baca. Sebagaimana diketahui dalam pasal 306 UU PPSK mengatur jika pelaku usaha sektor keuangan PUSK melakukan pelanggaran dalam penagihan hingga memberikan informasi yang salah kepada nasabah akan dipidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit 20 miliar dan Rp 250 miliar rupiah. Ya, teman-teman, dari sini pun sudah terlihat, bro. Ya, dari sini sudah kelihatan banget, bro. Ya, apa maksudnya? Nanti akan gue jelaskan. Dan teman-teman juga bisa lihat lagi aturan baru pinjol 2024. Adapun aturan terbaru OJK, adapun aturan terbaru OJK untuk bisnis pinjol yang berlaku mulai 2024 sebagai berikut. Teman-teman perhatikan. 1. Penurunan bunga biaya lain. Nah ini mungkin tidak terlalu penting ya bro. Mungkin ini tidak terlalu penting yang teman-teman lihat ya. Terus yang keduanya adalah kita masuk ke poin keduanya ya bro. Nah teman-teman perhatikan untuk masalah bunga. Ya bunga itu adalah ya untuk peraturan 2024 0,3% per hari ya. Jadi per harinya itu Anda dikenakan bunga 0,3%. Oke, yang kedua adalah denda keterlambatan ya 0,1% per hari. Jadi kalau teman-teman terlambat maka akan didenda ya yaitu 0,1%. Untuk bunganya ya, bunga di saat Anda melakukan pengajuan itu Anda sudah dikenakan bunga yaitu sebesar 0,3%. Oke, poin yang berikutnya adalah yang ketiga ini teman-teman perhatikan lagi ya. Di poin ketiga ini adalah
tidak boleh pinjam lebih dari 3 platform atau 3 aplikasi. Makanya teman-teman yang saat ini mau melakukan dari lubang ke lubang, tapi ternyata aplikasinya lebih dari 3, ya ada 4 mungkin teman-teman. Selebihnya teman-teman tidak bisa melakukan pengajuan pinjaman lagi. Ini aturan terbaru juga untuk tahun 2024. Yang selanjutnya teman-teman perhatikan, yang keempat ini poinnya, penagihan hanya sampai jam 8 malam. Aturan tersebut ada dalam roadmap pengembang dari penguatan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi yang mengatur ketentuan bagi para penyelenggara perlindungan konsumen. Ya, jadi penagihan hanya sampai jam 8 malam. Jika teman-teman ya ditagih sama DC lapangan atau bill collection sama DC lapangan atau sama desk collection ditagih sampai jam 8 malam ke atas, Anda lebih baik galbaikan. Jadi kalau ada pinjol legal menagih tidak sesuai aturan OJK, Anda galbaikan. OJK juga mengatur waktu penagihan bagi para penyelenggara kepada debitur maksimal hingga pukul 20.00. Oke, ini gue skip dulu. Yang kelima adalah poinnya adalah di sini teman-teman perhatikan, memperketat aturan penagihan. Penyelenggara dilarang menggunakan ancaman, bentuk intimidasi, dan hal-hal negatif lainnya termasuk unsur SARA dalam proses penagihan. Jadi kalau teman-teman ditagih sama DC lapangan atau bill collection atau sama desk collection, ternyata DC lapangannya itu atau bill collectionnya atau desk collectionnya melakukan pelarangan, melakukan pelanggaran ya, yang bentuknya adalah ancaman, intimidasi, dan hal-hal negatif termasuk unsur SARA dalam proses penagihan. Dan teman-teman juga perhatikan di sini, OJK juga melarang penagih melakukan intimidasi ya dan merendahkan suku, agama, dan ras dan antar golongan, yaitu SARA ya. Di sini sudah jelas sekali ya, antar golongan atau SARA. Harkat martabat dan harga diri di dunia fisik maupun di dunia maya atau cyberbullying bagi kepada debitur, kontak darurat debitur, rekan, hingga keluarga. Jadi DC lapangan ataupun kepada desk collection melakukan hal-hal yang sifatnya ini melanggar aturan atau hal-hal yang sifatnya negatif kepada nasabah, kepada kontak emergensi, kepada rekan kerja Anda, kepada teman-teman Anda, kepada keluarga Anda diperlakukan seperti itu oleh DC pinjol, maka Anda langsung galbay. Langsung galbay saja bro, galbay nggak apa-apa karena dia sudah melakukan penagihan secara ilegal. Oke, yang berikutnya adalah di sini ada yang namanya kontak darurat ya teman-teman, perhatikan di sini ada namanya kontak darurat. Kontak darurat bukan buat menagih ya, udah jelas di sini kontak darurat bukan untuk menagih ya, atau kontak darurat bukan menagih. Kontak darurat bukan digunakan untuk melakukan penagihan pendanaan kepada pemilik data. Kontak darurat hanya untuk mengkonfirmasi keberadaan debitur apabila tidak dapat dihubungi, bukan untuk menagih. Teman-teman ya, jangan takut galbay bro, jangan takut diteror. Ini poinnya jelas banget ya, sangat jelas dan sangat terang sekali. Sebelum menetapkan kontak darurat, platform P2P Lending harus melakukan konfirmasi dan mendapatkan persetujuan dari pemilik data kontak darurat. Dengan demikian kontak darurat tak asal dicantumkan. Oke, ya. Jadi ketika Anda melakukan pengisian kontak darurat atau kontak atau kondar, maka pihak pinjol itu akan melakukan konfirmasi, akan menanyakan dulu ya apakah benar atau tidak. Dan selanjutnya yang di urutan nomor ke-7, teman-teman juga perhatikan ini, pinjol wajib asuransi. Penyelenggara P2P Lending wajib memberikan fasilitas mitigasi risiko atau mengurangi risiko lah ya. Ya, jadi kalau ketika pinjol ini membuat asuransi ya, mengasuransikan dia ini untuk mengurangi risiko ya, untuk mengurangi risiko mungkin dari tingkat gagal bayar. Nanti kan gue jelaskan yang ini, yang di poin ke-7 ini sangat penting juga. Termasuk bekerja sama dengan perusahaan asuransi, penagihan risiko pendanaan sebagaimana dimaksud dengan dilakukan melalui mekanisme asuransi atau pinjaman. Kalau di sini teman-teman yang gua tandai ini sudah gue jelaskan di video sebelumnya yang membahas pinjol bantu saku ya. Teman-teman bisa cek aja di video sebelumnya yang kemarin gue posting.
Dan teman-teman bisa perhatikan lagi, regulator penyebut fintech P2P lending wajib bekerja sama dengan perusahaan asuransi atau perusahaan pinjaman. Jadi ini adalah aturan ya, aturan pinjol ya, diwajibkan perusahaan pinjol itu harus memiliki asuransi atau sudah bekerja sama dengan asuransi loh ya untuk pinjol legal. Nah, yang memiliki izin usaha OJK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi pinjol diwajibkan untuk memiliki asuransi ya. Pinjol apa bang? Pinjol legal. Di sini sudah terlihat memiliki izin usaha dari OJK. Nah, pinjol legal bro. Apakah termasuk pinjol semi legal? Termasuk juga. Oke, dari situ teman-teman sudah paham ya. Dan selanjutnya teman-teman di sini bisa perhatikan kembali, akan gue jelaskan ya. Tolong perhatikan untuk DC lapangan. Jadi teman-teman sudah perhatikan juga. Jadi kalau teman-teman galbe di sebuah aplikasi pinjol, ya ada pundi atau pinjol-pinjol semi legal atau pinjol legal, ya teman-teman jangan takut kalau teman-teman diteror, ditagih kalau DC-nya melakukan penagihan yang kurang ajar, melanggar aturan OJK, melanggar SOP, Anda wajib galbay. Anda wajib galbay saja, galbay. Ya, galbay di solusi yang paling terbaik. Lalu bagaimana kalau ada DC lapangannya bang, ketika dia datang? Nah, ketika teman-teman ya didatangi sama DC lapangan, jangan takut. Kenapa jangan takut? Teman-teman tadi sudah melihat aturannya seperti apa. Itu sebenarnya untuk melindungi nasabah. Aturan itu dibuat agar DC-nya tidak kurang ajar, tidak ada yang penagihan bergaya preman, ya. Dan selanjutnya, kalau ada DC yang melanggar aturan atau sudah ada unsur tindak pidana, segera laporkan kepada pihak yang berwajib. Dan teman-teman habis itu galbaikan. Jadi kalau teman-teman galbay datang sama DC nggak masalah. Nggak ada resiko terberat selain datang sama DC. Nggak ada bro. DC itu kalau datang ke rumah Anda itu nggak serem. Mereka itu nggak pakai mobil. Mereka itu biasa pakai motor bebek, pakai motor bodongan, kayak gitulah ya. Jadi jangan nggak pakai mobil ya. Dan juga dia datang ke rumah nasabah paling banyak 2 orang. Paling banyak 2 orang. Kalau sampai 3 orang, nah teman-teman kalau datang sama DC sampai 3 orang, teman-teman harus tahu yang satu leadernya, yang 2 ini ya, ini orang baru yang sedang proses training. Jadi ada 2 DC ini, dia sedang proses training ya, dia pegawai baru ya, DC baru, dan dia ngikut kepada seniornya. Makanya jumlahnya 3 orang ya. Kenapa kalau semua ini ngikut? Karena nanti perusahaannya bangkrut bro, karena harus bagi hasil ya. Sedangkan hasilnya gede 40% dibagi 3 orang, rugi pinjol ya. Logikanya kan kayak gitu. Jadi kesimpulannya bahwa pinjol ada pundi tidak memiliki DC lapangan. Yang kedua adalah teman-teman kalau galbay di pinjol ada pundi, jangan takut. Karena pinjol-pinjol legal sekarang sudah ada asuransinya. Dan tidak hanya ada asuransinya aja bro, bahkan diwajibkan loh ya, diwajibkan perusahaan-perusahaan pinjol yang berizin OJK itu diwajibkan harus memiliki asuransi. Untuk apa? Ketika Anda gagal bayar atau kredit macet, maka pihak asuransi itu akan mengcover utang-utang Anda. Jadinya makanya teman-teman datanya tidak masuk call 5 atau kredit macet atau blacklist data atau daftar hitam, tidak masuk karena Anda sudah di cover oleh asuransi. Itu enaknya galbay pinjol bro ya. Jadi mungkin segitu aja informasinya, nggak terlalu panjang-panjang, nggak terlalu lama-lama. Dan teman-teman di sini yang mau join ke dalam grup Telegram, link grup Telegramnya ada di dalam deskripsi. Dan teman-teman juga di sini yang mau join ke dalam grup WA kita, bisa konsultasi melalui telepon dengan saya. Silahkan saja langsung join dalam grup WA kita. Oke segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam galbay.